Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Masita. Saya dari Fakultas Kedokteran Universitas Mula Warman angkatan 2019. Pada pagi hari ini saya akan menjelaskan sebuah materi berjudul tentang pewarnaan bakteri dan jamur. Jadi pewarnaan bakteri itu yang saya baca yaitu ada 3 jenis teknik pewarnaan bakteri yang saya gunakan, yaitu ada pewarnaan sederhana atau yang disebut sebagai simple stain, kemudian ada pewarnaan diferensial, di mana pewarnaan diferensial ini yaitu memiliki fungsi untuk membedakan antara satu jenis bakteri dengan jenis bakteri yang lainnya. Nah, pewarnaan diferensial ini contohnya yang sering digunakan itu ada pewarnaan gram sama pewarnaan tahan asam. Kemudian ada juga yang disebut sebagai pewarnaan spesial, dan pewarnaan spesial ini dia itu merupakan pewarnaan yang digunakan untuk mewarnai bagian tertentu dari bakteri atau jamur tersebut. Contohnya seperti flagella, kapsul, ataupun sporanya. Nah, yang akan saya jelaskan pada pagi hari ini itu ada 4 jenis pewarnaan. Yang pertama itu ada simple staining, kemudian ada negative staining. Saya lupa menjelaskan tadi di slide sebelumnya. Jadi negative staining ini merupakan jenis pewarnaan yang menggunakan pewarna asam. Kemudian ada gram stain. Gram stain di sini gram stain atau pewarnaan gram. Kemudian ada acid fast stain atau di sini disebut sebagai pewarnaan tahan asam. Nah, masuk ke pewarnaan sederhana atau simple staining. Jadi pewarnaan sederhana seperti namanya, dia itu merupakan pewarnaan yang cukup sederhana karena dia itu hanya menggunakan satu jenis ligan. Dan pewarnaan ini tuh dia itu merupakan salah satu metode yang relatif cepat dan berguna dalam menentukan jumlah dan juga bentuk bakteri dalam suatu sampel. Dan juga pewarnaan ini dia itu bertujuan untuk menentukan apakah dalam sampel tersebut terdapat bakteri atau tidak. Namun pewarnaan sederhana ini dia itu tidak dapat menentukan jenis bakteri yang terdapat dalam sampel tersebut. Dia hanya bisa menentukan ada atau tidaknya keberadaan bakteri dalam sampel tersebut. Dan juga seperti yang saya sebutkan tadi, dia itu hanya menggunakan satu jenis ligan. Dan ligan yang biasanya digunakan itu contohnya seperti metilen biru, kristal violet, dan juga carbonfusin. Kemudian ke pewarnaan negatif atau negative staining. Nah, pewarnaan negatif ini dia itu menggunakan pewarna asam. Kalau yang saya baca dari buku, dia itu contohnya seperti tinta India atau nigrosin. Nah, pewarnaan ini tuh dia tidak dapat memberikan warna pada bakteri, namun dia hanya memberikan warna pada latar belakang dari bakteri tersebut. Jadi alasannya kenapa pewarna ini tadi tidak dapat memberikan warna pada bakteri itu karena pewarna asam yang digunakan dia itu memiliki muatan negatif, dan juga dinding sel bakteri itu dia juga memiliki muatan negatif. Jadi karena muatan negatif tadi saling tolak-menolak, maka pewarna tersebut tidak dapat menyerap ke dalam sel bakterinya. Jadi dia hanya bisa mewarnai latar belakang atau background dari sampel bakteri tersebut, sehingga dia itu menimbulkan kontras atau perbedaan warna antara latar belakang dengan bakterinya, sehingga kita bisa mengamati sel-sel bakteri yang terlihat. Kemudian masuk ke pewarnaan gram atau gram staining. Nah, pewarnaan gram ini yaitu merupakan salah satu pewarnaan diferensial yang paling penting dalam dunia mikrobiologi, dan juga diambil dari namanya yaitu gram, yaitu diambil dari nama penemunya yaitu Dr. Hans Christian Gram. Dan pewarnaan ini sendiri yang tadi saya bilang kan, pewarnaan diferensial itu merupakan pewarnaan yang bertujuan untuk membedakan antara satu jenis bakteri dengan jenis bakteri lainnya. Dan juga pewarnaan gram ini yaitu akan membagi kelompok bakteri menjadi 2 kelompok utama, yaitu bakteri gram positif dan bakteri gram negatif. Di mana bakteri gram positif ini dia itu akan ketika diwarnai dengan pewarnaan gram dia itu akan berwarna keunguan, sementara bakteri gram negatif ini dia itu akan berwarna kepintingan atau kemerah-merahan. Kemudian pewarnaan gram ini sendiri yaitu menggunakan prinsip perbedaan kandungan dari dinding sel bakteri tersebut, di mana bakteri gram positif ini memiliki dinding sel yang mengandung peptidoglikan yang banyak, sementara bakteri gram negatif ini yaitu memiliki kandungan peptidoglikan yang sedikit. Pewarnaan gram ini yaitu menggunakan 4 jenis reagen yang berbeda. Yang pertama yaitu primary stain. Yang digunakan sebagai primary stain di sini adalah kristal violet. Kristal violet ini nanti dia itu akan mewarnai semua sel hingga semuanya itu berwarna ungu. Kemudian ada mordan. Mordan yang digunakan di sini itu ialah gram iodin. Gram iodin ini sendiri dia itu mordan, fungsinya itu untuk meningkatkan afinitas sel terhadap pewarna. Jadi itu kayak meningkatkan kepekaan sel tersebut terhadap pewarna. Kemudian ada decolorizing agent atau agen dekolorisasi. Yang digunakan di sini ada etil alkohol. Nah, agen dekolorisasi ini fungsinya untuk melunturkan atau menghilangkan warna dari primary stain tadi. Namun yang hanya bisa dilunturkan warnanya itu adalah bakteri gram negatif. Sementara bakteri gram positifnya dia itu akan tetap warna keunguan walaupun telah diberikan etil alkohol. Kemudian ada contrast strain yang digunakan di sini itu ada safranin. Nah, safranin ini akan memberikan warna pink pada bakteri gram negatif.
Kemudian ada pewarnaan tahan asam atau acid sustain, di mana pewarnaan ini tuh biasa digunakan untuk mengidentifikasi bakteri dari genus Mycobacterium, contohnya seperti Mycobacterium tuberculosis penyebab TBC, dan juga jamur dari genus Nocardia. Nah, pewarnaan ini tuh hanya berikatan pada bakteri yang memiliki bahan waxy atau linin pada dinding sel mereka. Jadi yang bisa terwarnai pada pewarnaan tahan asam ini hanyalah bakteri-bakteri yang memiliki kandungan linin pada dinding sel mereka. Jadi pewarnaan ini tuh juga menggunakan 3 jenis ligand. Yang pertama itu primary stain, yang digunakan itu adalah carbonyl fuchsin, dan juga agen depolarisasi yang digunakan tuh ada asid alkohol yang terdiri dari 3% HCl dan juga 95% etanol. Dan juga terakhir digunakan counter strain, yaitu metilen biru. Nah, prosedur pewarnaan sederhana ini, yang pertama kita sediakan dulu lapisan bakterinya, kemudian lapisan bakterinya itu kita tetesi dengan reagen pewarna, kemudian didiamkan selama beberapa saat. Waktu pendiamannya ini juga tergantung pada reagen apa yang digunakan. Apabila kita menggunakan carbonyl fuchsin, maka didiamkan selama 15-30 detik. Apabila kita menggunakan kristal violet, maka didiamkan selama 20-60 detik. Apabila kita menggunakan metilen biru, maka didiamkan selama 1-2 menit. Pada gambar ini dia menggunakan metilen biru, maka didiamkan hingga 1-2 menit. Kemudian dicuci dengan air mengalir, lalu dikeringkan, dan kemudian bisa diamati di bawah mikroskop. Dari buku yang saya baca, dia mengamatinya dengan menggunakan bantuan minyak imersi. Selanjutnya ada prosedur pewarnaan negatif. Pewarnaan negatif ini dia tuh pertama-tama ditetesin nigrosin pada salah satu ujung objek gelasnya, kemudian ditambahkan inokulan kultur bakterinya ke dalam nigrosin tadi, lalu diletakkan objek gelas lain dengan posisi membentuk sudut 45 derajat pada nigrosin dan kultur bakteri tadi. Kemudian nigrosinnya itu dibiarkan menyebar di sepanjang tepi objek gelas tadi seperti ini. Lalu objek gelas tadi didorong menjauhi ujung sehingga terbentuk lapisan apusan yang tipis. Kemudian selanjutnya prosedur pewarnaan gram. Yang pertama itu kita sediakan dulu preparatnya, namun preparat ini harus difiksasi terlebih dahulu. Setelah itu dia bisa ditetesi dengan kristal violet, kemudian didiamkan selama 1 menit, lalu dibasuh dengan air mengalir, lalu ditetesi kembali dengan gram iodin, lalu kembali baru didiamkan selama 1 menit, kemudian dicuci dengan air mengalir. Kemudian bisa ditambahkan agen dekolarisasi yaitu etil alkohol 95%. Nah, penambahannya ini juga tidak secara langsung, namun harus tetes demi tetes. Kemudian dia bisa kembali dicuci dengan air mengalir. Kemudian ditambahkan safranin dan didiamkan selama 45 detik, lalu dicuci dengan air mengalir, lalu dikeringkan dan bisa diperiksa dengan mikroskop. Kemudian ada prosedur pewarnaan tahan asam. Seperti pewarnaan gram tadi, preparatnya disiapkan, namun harus difiksasi terlebih dahulu. Kemudian tambahkan carbonyl fuchsinnya, namun penambahannya ini tuh dengan posisi menggunakan gelas beker yang berisi air dalam keadaan yang dipanaskan. Nah, dipanaskan selama 5 menit. Dengan catatan bahwa carbonyl fuchsin atau reagennya itu tidak boleh mendidih atau menguap. Setelah 5 menit, maka dia itu didinginkan terlebih dahulu, kemudian bisa dicuci dengan air mengalir. Kemudian dicuci dengan air mengalir, baru kemudian yang ketiga ditambahkan asid alkohol tetes demi tetes seperti pewarnaan gram tadi caranya, lalu bisa dicuci dengan air mengalir. Kemudian ditambahkan counter strain yaitu metilen biru, kemudian didiamkan selama 2 menit, lalu bisa dicuci dengan air mengalir, lalu dikeringkan dan bisa diamati di bawah mikroskop. Baik, mungkin itu saja penjelasan dari saya. Apabila ada kekurangan dan kesalahan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.